Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita, yakni tentang teks diskusi ya. Baiklah, simak terus videonya dan mudah-mudahan bisa dipahami materi tentang teks diskusi. Baiklah, kita langsung ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang teks diskusi ya. Baik sekalian, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membicarakan tentang lanjutan teks diskusi. Ada 3 pokok materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Yang pertama adalah penentuan pokok pikiran utama dalam sebuah paragraf. Yang kedua, menemukan kaidah kebahasaan. Dan yang ketiga adalah menulis teks diskusi. Baik, untuk segera kita lanjutkan pada pokok bahasan yang pertama ya. Baik, nah sekalian, untuk menentukan pokok pikiran, kita tahu bahwa dalam sebuah paragraf ya pasti akan mengandung pokok pikiran. Kemudian di samping itu juga akan mengandung kalimat utama. Ada juga kalimat penjelas. Yang akan kita bahas adalah tentang pokok pikiran pada sebuah paragraf. Nah, ciri-ciri pokok pikiran yaitu apa yang dimaksud dengan pokok pikiran? Yang pertama adalah inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Artinya dalam sebuah paragraf pasti ada inti yang dibicarakan dalam sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Itulah yang disebut dengan pokok pikiran. Yang kedua, biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Nah, boleh berbentuk kalimat pokok pikiran itu. Kemudian yang ketiga, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Jadi memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Ya. Baik, lanjutkan. Bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Ada beberapa cara untuk menentukan. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Tentu saja kita baca dulu. Yang kedua, perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Setelah dibaca, kita lihat kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kemudian yang ketiga, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. Jadi kita cari kalimat utamanya yang mana. Yang keempat, pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Gitu. Jadi pokok pikiran itu sebetulnya merupakan biasanya selaras dengan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Itu cara menentukan pokok pikiran. Baik. Nah, ini contoh bagaimana menentukan pikiran utama dalam paragraf. Ini ada 2 paragraf. Paragraf yang pertama ini kalimatnya adalah malam itu Eko sedang merajut sebuah tas. Tiba-tiba listrik padam. Seketika itu Eko tidak dapat melanjutkan lanjutannya. Dia melaju pelan menuju tempat lilin. Tetapi benda itu sulit dicari karena gelap. Nah, apa yang menjadi pokok pikiran dalam paragraf ini? Nah, dalam paragraf ini kalau kita lihat itu Eko sedang bekerja. Mungkin di malam hari. Tentu saja itu membutuhkan lampu listrik. Tiba-tiba lampunya mati padam. Jadi dia tidak bisa melakukan pekerjaannya. Artinya paragraf inti atau pokok pikiran di sini adalah listrik yang padam sehingga tidak bisa bekerja. Eko tidak bisa bekerja. Gitu. Jadi pokok pikirannya adalah listrik padam sehingga Eko tidak bisa bekerja, tidak bisa merajut. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah listrik padam. Kemudian paragraf yang kedua. Aminah adalah anak yang rajin, setia pada PR dari guru dan ia selalu mengerjakannya dengan baik.
Dia tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Begitu pula jika ada pekerjaan rumah dari orang tuanya, Aminah mengerjakannya dengan rajin. Pokok pikiran pada paragraf itu adalah, nah ini lihat, Aminah adalah anak yang rajin. Ini adalah kalimat utamanya. Jadi dia mengerjakan apa saja karena dia rajin, gitu. Sehingga pokok pikiran atau kalimat utamanya adalah Aminah anak yang rajin. Berarti pokok pikirannya adalah Aminah anak rajin, seperti itu ya. Aminah anak yang rajin. Jadi tidak usah dituliskan secara lengkap sebetulnya. Karena pokok pikiran itu boleh dituliskan dengan kalimat-kalimat pendek seperti itu. Ya, tentang menentukan pikiran utama. Baik, barangkali sudah paham tentang penentuan menentukan pikiran utama dalam sebuah paragraf. Baik, kemudian yang kedua, kita lihat bagaimana menelaah dengan membandingkan teks diskusi dengan teks-teks yang lain, gitu ya. Baik, ini untuk menyegarkan ingatan kita tentang cara meyakinkan orang lain. Ada beberapa teks yang kita tahu ya, ada teks persuasif, ya. Kemudian ada teks-teks yang lain. Perhatikan teks model yang bertujuan untuk meyakinkan orang lain dengan satu sudut pandang atau kita sebut namanya eksposisi, ya. Kita lihat. Ini adalah sebuah model teks eksposisi. Paragraf 1 ya, seperti ini ya, pendahuluan. Nah, katakanlah paragraf pertamanya, anak-anak hampir di seluruh dunia, terutama di kota-kota besar, kini semakin gemuk. Dan seterusnya. Ya, sampai di sini. Kemudian di sini ada juga paragraf yang berikutnya adalah beraktivitas melalui permainan olahraga akan menjaga anak-anak tetap kuat, bugar dan sehat. Ya, jadi ini sudah ada terlihat nampak bahwa pada paragraf yang pertama ini adalah sebuah permasalahan yang diangkat dalam sebuah teks. Ya, bahwa dia mengatakan bahwa semua anak sekarang itu relatif atau cenderung, apalagi di kota, itu kegemukan. Nah, karena mungkin gaya hidupnya yang tidak sehat, gitu kan? Kemudian di keduanya di sini ini beraktivitas melalui permainan olahraga bisa menjaga anak-anak tetap kuat, sehat dan juga mungkin akan mengurangi kegemukan di sini maksudnya. Ya. Kemudian muncul alasan di paragraf yang ketiga. Jadi dibantu oleh alasan-alasan mengapa ini gemuk anak-anak ya secara umum di kota besar, kemudian ada aktivitas olahraga yang bisa menjaga anak-anak kuat dan sehat, dan ini pertumbuhan fisik memerlukan banyak latihan gerak. Pertumbuhan fisik yang baik harus bergerak anak-anak itu. Bergerak salah satunya adalah dengan berolahraga. Ini alasan dan bukti pendukungnya memang begitu. Ternyata berdasarkan mungkin peninjauan, wawancara, atau mungkin juga berdasarkan pengamatan ya, bahwa di kota-kota besar itu anak-anak hanya menonton televisi, bermain game, apalagi sekarang banyak anak-anak yang cuma duduk dan bermain gadget setelah pulang sekolah, sehingga mereka tidak ada olahraga, aktivitas olahraga atau bergerak, sehingga akhirnya mereka dengan pola hidup yang seperti itu menjadi gemuk. Ini alasan dan bukti pendukungnya seperti itu, ya. Padahal banyak permainan olahraga yang menjanjikan untuk diminati oleh anak-anak, sehingga anak-anak bisa menjaga kesehatannya dengan berolahraga, ya. Lanjut, alasan bukti pendukung yang kedua. Selain itu bermain olahraga dengan tim sangat baik. Nah, ini juga sama. Alasan yang pertama ini adalah dengan bergerak pertumbuhan fisik anak akan baik. Kemudian ini alasan bukti pendukung di sini adalah dengan berolahraga anak-anak bisa juga memperbanyak pertemanan. Artinya dengan berolahraga kita membutuhkan tim. Dalam satu tim mereka akan saling membantu sehingga akan terjalinlah persahabatan, mungkin akan terjadi kerjasama, kekompakan dan lain sebagainya. Gitu. Ini alasan yang kedua. Jadi alasan yang pertama ini dengan alasan yang kedua adalah alasan satu sudut pandang. Dua-duanya mendukung bahwa olahraga itu penting bagi anak-anak supaya pertumbuhan fisik bagus dan yang ini supaya menjaga pertemanan.
Kemudian disimpulkan, sangat jelas bahwa semua anak sebaiknya harus bermain olahraga. Kesimpulannya, karena olahraga membantu merasa memiliki teman baru, gitu kan, dan sebagainya. Inilah sebuah kesimpulan dari teks model teks eksposisi. Mengapa model teks eksposisi? Karena hanya satu sudut pandang. Semuanya cenderung bahwa olahraga itu merupakan hal yang baik yang harusnya dilakukan oleh anak-anak gitu, untuk menjaga tubuh tetap sehat. Kita lihat sekarang model yang kedua. Ini model teks diskusi, gitu ya. Kita lihat judulnya daur ulang untuk gaya hidup hijau. Kita lihat ada pendahuluan di sini. Pendahuluan adalah isu-isu yang dimuat, masalah yang di apa namanya yang dijadikan atau diangkat dalam sebuah teks, ya. Ini lihat, masalahnya apa? Setiap hari diingatkan agar kita lebih peduli terhadap lingkungan. Berarti kepedulian kita terhadap lingkungan, ya. Peduli terhadap lingkungan yang bergaya hidup hijau, gitu kan? Kemudian, ya gagasan utamanya. Gagasan utamanya. Pemerintah pusat dan daerah sejak beberapa tahun ini mencoba masyarakat untuk bergaya hidup hijau. Mungkin ada ada himbauan-himbauan untuk bisa menanam tanaman, ya, tanaman hijau ataupun bunga-bunga mungkin. Sehingga pemerintah ini dengan harapan bahwa semuanya memiliki daerah hijau di setiap rumah masing-masing, sehingga bisa membuat lingkungan menjadi sehat, peduli terhadap lingkungan kita, gitu ya. Nah, kita lihat bukti dan alasan pendukung dari satu sudut pandang ini apa? Mereka menyediakan tong sampah dengan warna berbeda agar masyarakat mengetahui di mana membuang sampah. Nah, berarti salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat tong sampah yang berbeda. Ada 2 tong sampah, yang satu untuk sampah yaitu sampah yang bisa dimanfaatkan, mungkin didaur ulang kembali. Yang satu sampah anorganik, gitu. Kalau sampah organik biasanya mungkin daun-daunan, ya, mungkin yang bisa terurai, gitu kan. Kalau anorganik berarti itu sampah plastik. Nah, pemerintah menyediakan 2 tong sampah. Itu apanya? Itu gagasan dari satu sudut pandang dilihat dari pemerintah. Berikutnya, ini juga sama. Nah, seperti ini ya, sampahnya ya. Ada yang warna kuning dan ada warna hijau biasanya, ya. Kemudian, gagasan utama yang kedua. Pada setiap kesempatan, jutaan orang melakukan gerakan kebersihan di berbagai lingkungan di Indonesia dalam waktu yang berbeda-beda. Nah, buktinya ini ada alasan lain dari sudut pandang yang berbeda. Lihat, gerakan semacam ini diharapkan menginspirasi masyarakat untuk selalu peduli lingkungannya. Kampung wisata Jambangan di Surabaya misalnya kan menjadi kampung percontohan gaya hidup hijau dalam daur ulang sampah dan penghijauan kampung yang sesungguhnya. Artinya ya bahwa di wilayah-wilayah Indonesia sekarang sudah mulai ada upaya dari daerahnya untuk menjadikan lingkungannya itu lebih sehat. Ya, sampah mereka upayakan untuk didaur ulang, sampah organik tentunya. Kalau sampah anorganik mungkin akan dimusnahkan, gitu ya. Seperti itu. Ini sudut pandang yang kedua. Kemudian sudut pandang yang ketiga. Namun di pihak lain, di banyak tempat, orang-orang menganggap gagasan daur ulang itu membuang waktu. Nah, berarti ini tidak setuju dengan pendapat yang ada di paragraf yang ketiga ini. Ya, dia tidak setuju. Dia menganggap bahwa mendaur ulang itu malah membuang waktu, gitu. Dan ini berarti ada sudut pandang yang berbeda, ketidaksetujuan. Kemudian dia lagi pada saat yang sama masyarakat lainnya yang berpikiran sempit yakin bahwa satu orang tidak akan membuat perbedaan. Mereka sangat salah, setiap benda yang didaur ulang merupakan bonus bagi lingkungan kita sebetulnya. Ya, di sini malah ini membantah ini. Ya, satu artinya bahwa daur ulang itu baik dilaksanakan, ya, supaya nanti mungkin bahan-bahan yang
yang bisa diolah kembali, misalnya limbah plastik juga bisa diolah kembali, ya. Limbah plastik diolah kembali, kemudian sampah-sampah organik juga mungkin dibuat pupuk kompos dan lain sebagainya. Ini dia setuju. Kemudian kita cek lagi simpulannya. Dari kesimpulan tadi, dari beberapa berbagai sudut pandang tadi, daur ulang tidaklah sulit jika kita memikirkan serius tentang manfaatnya. Jadi ditinjau dari manfaatnya. Hampir semua yang kita gunakan dapat didaur ulang. Mulai dari gelas hingga plastik sangat masuk akal jika melakukan apapun untuk membantu lingkungan kita di masa yang akan datang. Keluarga kita sendiri, hijau adalah yang paling baik dari semua warna. Itu adalah sebuah kesimpulan dari model teks diskusi tentang daur ulang untuk gaya hidup hijau, gitu. Ya, jadi ini adalah pendahuluannya, isu yang diangkat. Ini gagasan-gagasannya tentang pendapat yang setuju. Ini juga sama yang tadi, yang ini tidak setuju. Berarti ini kontra, ya. Yang ini kontra. Yang ini kontra, yang ini setuju, kontra, dan ini setuju. Sehingga disimpulkan menjadi simpulan sebuah model teks diskusi. Nah, mengapa disebut teks diskusi? Karena ternyata ada sudut pandang yang berbeda. Ini setuju sudut pandangnya, ini juga setuju sudut pandangnya, ini tidak setuju. Berarti ada dua pendapat dan dituliskan dalam sebuah teks. Inilah yang disebut dengan teks diskusi. Kemudian ada kesimpulan, seperti itu. Barangkali sudah memahami bagaimana perbedaan antara teks-teks yang lain dengan teks diskusi, seperti itu. Nah, ini yang keduanya seperti ini, ya. Kesadaran membayar pajak kita cek. Ini juga sama, ya. Berarti isunya membayar pajak. Kemudian ininya juga ada yang seperti itu, ya. Gagasan utamanya ada yang pro dan ada yang kontra prestasi. Artinya kontra prestasi itu ya dia tidak setuju tentang bagaimana membayar pajak, ya. Begitu, seperti itu. Ini ada alasannya tapi jelas. Mengapa kontra persepsi, gitu kan? Mereka kecewa terhadap negara dan seterusnya karena korupsi dan lain sebagainya. Alasan mereka. Sehingga disimpulkan tadi wajib pajak yang patuh membayar pajak adalah patriot bangsa. Mereka membela negara, membangun negara, mengangkat harkat dan derajat bangsa di mata dunia dengan membayar pajak. Pajak itu untuk kemandirian bangsa agar kita menjadi bangsa yang kuat dan segala di dunia, seperti itu dan seterusnya. Itulah simpulan, ya. Jadi artinya di teks ini pun ada dua sudut pandang, ya. Ini bisa kita lihat nanti, bisa dibaca dalam buku paket, ya, Bahasa Indonesia kelas 9, ya, di semester yang kedua. Lanjut. Di sini kita harus memahami dalam sebuah teks diskusi nanti akan muncul ada beberapa macam. Ada istilah, ada audiensi, ada gagasan, ada sarana persuasif di sini, ada beberapa kosakata dan ada kohesi. Kita lihat, ya, audiensi apa sih? Nah, ini, ya, apakah bahasa yang kita gunakan dapat meyakinkan terhadap si pembaca, gitu kan? Gagasan, apakah kata-kata yang kita gunakan mampu menjelaskan apa-apa yang kita ingin sampaikan kepada pembaca, ya. Jadi ada argumen, ada gagasan, ya, yang disertai dengan alasan-alasan. Kemudian sarana persuasif artinya bahwa bahasa yang kita gunakan itu harus betul-betul jelas dan mungkin bisa mencoba meyakinkan pembaca atau pendengar. Jadi pembaca itu yakin dengan apa yang kita tuliskan, ya. Mungkin di satu pihak ada yang pro, di satu pihak ada yang kontra, seperti itu, ya. Jadi merupakan persuasif atau ajakan atau untuk meyakinkan pembaca. Kosakata jelas, ada kosakata yang kita gunakan sesuai dengan topik dan konteks yang ada dalam teks diskusi yang kita sampaikan, ya. Kemudian kohesi. Kohesi adalah apakah yang teks yang kita gunakan itu, ya, sudah tepat menggunakan kata rujukan, kata ganti, konjungsi, dan kata hubung dalam kalimat dan paragraf. Artinya kita harus tepat menggunakan kata-kata untuk menyusun sebuah paragraf yang baik dan benar, gitu.
Jadi paragraf yang baik, paragraf yang sesuai dengan kaidah kebahasaan berarti sifatnya harus kohesi. Artinya memiliki kata-kata yang tepat. Apanya? Kata rujukan. Apa kata rujukan? Kata rujukan sama dengan kata ganti sebetulnya. Ya, kata yang merujuk itu sama dengan kata ganti. Ya. Kemudian konjungsi, konjungsi sama dengan kata hubung. Konjungsi banyak macamnya, ya, sama dengan kata hubung. Nah, ini harus tepat, namanya kohesi. Istilah-istilah yang kita gunakan kalau kita melihat sebuah teks diskusi. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks diskusi. Tadi ya. Nah, kita lihat secara khusus untuk menunjang keberhasilan kita meyakinkan orang lain, maka perlu diperhatikan ciri-ciri kebahasaan yang baik yang biasa digunakan dalam teks diskusi, ya. Jadi harus baik unsur kebahasaannya. Lihat, ini ada sebuah contoh ya. Kalimat yang digunakan dalam teks diskusi yang menunjukkan waktu sekarang, karena biasanya berbicara tentang permasalahan yang aktual ya, yang sedang up to date, yang sedang dibicarakan misalnya dengan yang sedang viral, katakan seperti itu. Maka kata-kata yang digunakan yang menunjukkan waktu kini dan menunjukkan apa yang sedang terjadi, gitu kan? Misalnya menggunakan kata adalah, menggunakan kata merupakan kata sedang, artinya perlu bertindak, bertikan, selamatkan, perang, kehilangan, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi kalimat yang digunakan untuk diskusi menunjukkan waktu yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua, kata yang mewakili pikiran dan perasaan membawa emosi dari pandangan penulis. Ya. Jadi kata yang mewakili pikiran dan perasaan membawa emosi. Nah, ini yang disebut dengan kata modalitas namanya. Istilahnya adalah kata modalitas. Artinya memiliki atau mewakili pikiran dan perasaan si penulis gitu kan terhadap apa yang dia tuliskan. Misalnya nih ada kata percaya, yakin, pikir, rasa, suka, kagum. Nah, ini merupakan kata-kata modalitas yang sifatnya ada emosi di dalamnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah kata emotif. Melibatkan pikiran pembaca, seakan pembaca melihat persoalan seperti yang kita pikirkan ya. Jadi biasanya kalau teks diskusi itu ya memiliki kata-kata emotif gitu, sehingga pembaca itu memahami apa yang dipikirkan oleh penulis ya. Ini misalnya yang ganas, unik, liar, ini termasuk kata emotif. Jadi ada emosi di dalamnya seperti itu. Hampir sama dengan modalitas ya, hanya mungkin bedanya ini lebih emosi sifatnya gitu ya. Gitu, seperti itu. Kemudian lanjut, ada yang disebut bahasa evaluatif, yaitu untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung, misalnya ini ya, seperti itu ya, bahasa evaluatif. Kemudian ada derajat kepastian, ini tadi yang disebutkan oleh Bapak, yaitu modalitas ya. Jadi seberapa pasti yang pernyataan kita gitu. Misalnya nih dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, biasanya, hampir, nyaris, tidak pernah, yang juga sama ya. Jadi ada kepastian yang disebut dengan modalitas, hampir sama tadi ya. Dengan apa? Dengan emosi yang kita pikirkan. Kemudian ada konjungsi ya. Konjungsi dan penanda kohesi dan koherensi. Nah, ada konjungsi di dalamnya ya. Konjungsi itu banyak ada, tetapi namun ini adalah konjungsi atau kata hubung begitu ya, konjungsi. Nah, lihat konjungsi. Konjungsi atau kata sambung berfungsi untuk menghubungkan dua pikiran dan atau dua pengertian, gitu ya. Kata seperti dan, kalau, nah ini adalah konjungsi. Jadi menghubungkan antara dua kata, mungkin dua frase, mungkin dua klause, atau mungkin dua kalimat seperti itu ya. Membuat dalam sebuah paragraf. Contoh dan ya, menandai hubungan setara atau menandai hubungan pemilihan, tetapi menandai hubungan pertentangan gitu. Nah, ini macam-macam konjungsi. Konjungsi waktu, syarat, pengandaian, tujuan, konsesif sampai dengan urutan. Berarti ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 13 macam konjungsi. Ya, nanti bisa dicek ya. Nah, sekarang yang perlu kita pahami adalah apa yang dimaksud dengan kohesi dan koherensi. Perhatikan, ada dua paragraf. Paragraf 1. Pak Ali pergi ke pasar baru. Pak Ali naik bus Metro Mini. Bu Tahir membeli sepatu baru karena ada pajak impor. Harga mobil rakitan dalam negeri juga ikut naik. Mobil yang dibeli Parwati harganya 150 juta rupiah. Nah ini paragraf ini kalau kita lihat menceritakan Pak Ali kan pergi ke pasar baru. Pak Alinya naik mobil Metro Mini. Kemudian Bu Tahir tiba-tiba dia menceritakan orang lain ya yang sedang membeli sepatu baru. Nah, sebetulnya dalam paragraf ini boleh ini sebuah paragraf betul ya. Ya mungkin aktivitas orang untuk aktivitas orang. Pokok pikirannya adalah aktivitas orang untuk melakukan kegiatan, suatu kegiatan. Pak Ali ke pasar, Metro Mini, dan mungkin ini ada akhirnya mobil dibeli oleh Parwati, gitu kan? Kemudian kalau kita lihat, nih, dalam paragraf 1 tidak ada perpautan bentuk, tidak ada perpautan bentuk, sama sekali ini tidak menyambung, tidak tersambung dengan baik, ya. Nah, kalau yang baik, ini lihat pada contoh 2, terlihat perpautan bentuknya. Ya, coba kita lihat. Pak Ali pergi ke pasar baru, naik bus Metro Mini, titik. Iya, siapa ia? Ia adalah kata rujukan yang menunjukkan bahwa Pak Ali sama dengan Pak Ali, atau ini disebut juga kata ganti. Ya, kata ganti. Iya itu kata ganti. Ya, menunjukkan bahwa Pak Ali. Ya. Ia pergi membeli sepatu baru, berarti ia itu adalah Pak Ali. Karena ada pajak impor, maka harga sepatu buatan dalam negeri juga ikut naik. Sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya Rp100.000. Nah, ini ada kesinambungan paragrafnya. Dan paragraf yang kesinambungan seperti ini menggunakan kata rujukan, ya, menggunakan ada karena di sini, ya. Kemudian ini namanya konjungsi, gitu kan? Dan seterusnya sehingga terjadilah kalimatnya itu menjadi kohesi, ya, kohesi menjadi terpadu, artinya nyambung seperti itu. Nah ini lihat kalimat 2 pergi, kalimat ketiga ya seperti itu. Terusnya di sini ada, nah, wacana atau teks yang baik memiliki perpautan bentuk, namanya kohesi, dan perpautan makna atau kita sebut kohesi. Begitu. Jadi kalau maknanya ini bermakna, kalau jelas yang ini mungkin ini kohesi terjadi, tapi tidak terjadi koherensi. Artinya dari makna tidak nyambung. Pertama Pak Ali, yang kedua Pak Ali, yang ketiga tiba-tiba Ibu Tahir, kemudian tiba-tiba orang lain Parwati. Kalau di sini nyambung, yang diceritakan hanya Pak Ali saja. Berarti ini pokok pikirannya pun adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pak Ali. Gitu. Sehingga inilah yang disebut dengan paragraf kohesi dan koherensi. Menggunakan kata rujukan, menggunakan kata sambung yang tepat, dan dilihat dari makna, ini maknanya memiliki makna dalam sebuah paragraf. Sehingga ini disebut dengan kohesi dan koherensi. Seperti itu ya. Kohesi karena bentuknya saling terpaut. Kohesi itu karena perpautan bentuk. Kalau koherensi karena maknanya itu memiliki makna yang bisa dipahami oleh si pembaca. Nah, seperti itulah yang disebut dengan kohesi dan koherensi. Nah, sekarang kita coba bagaimana menulis sebuah teks diskusi ya. Nah, ingin menulis sebuah teks diskusi tapi masih belum tahu caranya. Tenang, kita akan mencoba menulis sebuah teks diskusi ya. Nah, seperti apa? Ayo. Nah, ini ada sebuah contoh teks diskusi ya. Isunya ini, seragam sekolah perlukah dihapus? Ya, ini Bapak ngambil dari
karangan Haris Septianto Nugroho. Isunya ini, mantan Mendiknas Menteri Pendidikan Nasional terdahulu Bambang Sudibyo berencana menghapus seragam sekolah. Seperti itu. Itu isunya ya, isu yang diangkat. Kemudian paragraf yang kedua, berarti ini ada paragraf pendukung, artinya ada gagasan di situ, ada pendapat, dan ada bukti. Kita lihat, seragam sekolah dimaksudkan untuk menghilangkan perbedaan antar siswa. Ini sebuah gagasan, ya kan? Seorang siswa tidak bisa bergaya dan memamerkan baju-baju mewahnya di sekolah. Nah, ini adalah sebuah gagasan bahwa dengan seragam sekolah itu untuk menghilangkan kemewahan, gitu kan? Sehingga tidak semuanya tidak ingin kelihatan bagus. Kalau dibebaskan, orang-orang akan memakai pakaian yang mungkin yang dia anggap paling bagus oleh dia, mungkin paling mewah, sehingga semua orang memamerkan bajunya, ya, gitu seperti itu. Nah, ini adalah gagasan dan ini didukung oleh buktinya. Kemudian ini ada pendapat lain juga dan ada juga gagasan dan juga ada alasannya, ada argumennya, gitu ya. Kebijakan Mendiknas menghapus seragam sekolah patut dipertimbangkan. Nah, berarti ini setuju. Namun kebijakan ini dapat memberikan dampak negatif terhadap siswa. Misalnya akan terjadi perang pamer kekayaan. Siswa keluarga kaya akan memamerkan pakaian mewahnya sehingga menimbulkan kecemburuan siswa lain. Nah, seperti itu. Ini juga sama pendapat. Sehingga disimpulkan, penggunaan seragam sekolah berkaitan dengan disiplin. Disiplin di sekolah diajarkan tidak secara formal, seperti di dalam pendidikan militer, tetapi ditempatkan pada kerangka pola dan perilaku masyarakat secara lebih luas. Seperti itu. Jadi disiplin itu kalau di sekolah itu diterapkan dari mulai anak masuk kelas, di kelas, kemudian belajar, keluar kelas, sampai dengan keluar dari sekolah. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Maksudnya itu. Nah, inilah sebuah kesimpulan. Ini contoh bagaimana kita menulis sebuah teks diskusi yang katakanlah ini yang sederhana. Seperti itu ya. Jadi ada isunya, ada pendapat yang mendukung, ya, gitu kan? Seperti itu. Ada yang pendapat menentang, harusnya tidak boleh dihapus. Kemudian kesimpulan seperti ini. Nah, baik anak-anak. Nah, ini adalah tugasnya. Ya, kita akan mencoba membuat sebuah teks diskusi sederhana, ya, dengan tema seperti di bawah ini. Nah, inilah temanya. Kita akan mencoba membuat sebuah teks diskusi. Baik, nah sekalian, nanti materi ini Bapak akan simpan pada deskripsi, link deskripsi. Silahkan di-download oleh kalian, kemudian tugasnya dikerjakan dengan baik. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar, jangan lupa jaga protokol kesehatan. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.